Pemirsa Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah siap memberikan subsidi energi tahun ini. Hal ini disebabkan oleh surplus APBN yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Dalam sidang tahunan MPR 2022 di gedung DPR MPR Jakarta tadi pagi, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah hingga saat ini masih memberikan subsidi energi. Subsidi diberikan agar harga BBM dan LPG tidak naik. Jokowi mengatakan APBN pada pertengahan tahun ini mengalami surplus 106 triliun rupiah hingga pemerintah masih mampu memberikan subsidi energi. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Ya, sebelumnya Menteri SDM memberi sinyal kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang melonjak, termasuk penyesuaian harga BBM jenis Pertalite saat ini sedang dalam kajian. Di tengah masih tingginya harga minyak dunia saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakui sedang mengkaji penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Di sisi lain, soal revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga terus dijalankan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite saat ini sedang dalam kajian. Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang mengampungkan revisi Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022. Di sisi lain, perihal kebutuhan Pertalite dan solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai sinyal kenaikan Pertalite dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang melonjak, sudah bergabung bersama kami Mas Edi Suparno, Komisi 7 DPR RI, dan Mas Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya ke Mas Edi terlebih dahulu. Mas Edi, dengan isi dari pidato Pak Jokowi hari ini, apakah memang sudah terbaca ini oleh Komisi 7 DPR RI dan seperti apa mungkin konklusinya atau kesimpulannya begitu? Ya, memang kita mendapatkan berkah dalam tahun ini bahwa adanya kenaikan harga dari komoditas itu memberikan kita sebuah windfall profit yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nilainya kurang lebih 106 triliun surplusnya, sehingga itu bisa digunakan untuk membiayai subsidi dari BBM, subsidi listrik, LPG. Namun demikian, tentu windfall profit itu tidak akan terjadi terus-menerus, tidak setiap tahun akan terjadi. Dan kita sudah melihat sekarang ada pelemahan dari harga komoditas, sehingga di tahun berikutnya kita antisipasi bahwa belum tentu apa yang kita dapatkan tahun ini akan bisa juga kita peroleh tahun depan, dan oleh karenanya bantalan untuk subsidi itu kemungkinan besar juga bisa akan berkurang. Tetapi lebih daripada itu, saya kira yang paling penting adalah meskipun dananya ada, meskipun tersedia dan kita mampu untuk membiayai subsidi, tetapi kalau kita memberikan subsidi tidak tepat sasaran, nah itu menjadi permasalahan. World Bank sudah memberikan pernyataan bahwa sekitar antara 42 sampai 73% dari penerima subsidi adalah mereka kaum mampu dan tidak tepat sasaran. Sehingga menurut saya ini sebuah evaluasi yang harus dilakukan segera. Oleh karena itu, percepatan revisi Perpres 191 tahun 2014 itu diperlukan dengan sangat supaya kita bisa mengetahui siapa saja pihak-pihak yang berhak menerima subsidi sehingga payung hukumnya kuat untuk melakukan penyaluran subsidi tepat sasaran, termasuk juga tindakan hukum nanti diambil kepada mereka-mereka yang melanggar aturan tersebut. Nah, oleh karena itu, kami di Komisi 7 DPR RI menghimbau agar proses ini bisa dipercepat. Karena apa? Karena kita sudah lihat bahwa tahun ini saja akan ada lonjakan dari konsumsi Pertalite. Dan diperkirakan kalau tidak ada pembatasan, akhir tahun ini Pertalite sudah bisa berjumlah kurang lebih 28 juta kiloliter konsumsinya.
dari antisipasi semula, anggaran semula 17 juta liter. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Belum solar, belum LPG. Kalau LPG kurang lebih 8 juta kiloliter. Jadi saya kira ini beban yang sangat berat untuk APBN kita. Belum tentu uangnya tahun depan kita juga masih memperoleh dari hasil windfall profit harga komoditas. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan, pembatasan, dan memang kalau Pak Menteri SDM mengatakan perlu ada kenaikan harga, saya kira kita perlu kaji bersama-sama dengan sangat hati-hati, jangan sampai menimbulkan dampak inflasi dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, jadi bisa jadi solusi tahun ini tapi harus dikaji juga untuk tahun depan begitu ya Mas Edi ya. Saya ke Mas Mamit, kalau dari ketersediaan minyak atau bagaimana harga Pertalite ini akhirnya diputuskan akan naik nantinya. Seperti apa sih dari Direktur Eksekutif Energy Watch? Iya, terima kasih Mbak April. Saya kira memang kalau kita melihat beban subsidi ini memang sudah semakin besar ya dan terus meningkat ya. Kalaupun memang berdasarkan perhitungan dari Pak Edi pun sudah menyampaikan bahwa tahun depan akan ada sampai akhir tahun ini mungkin bisa mencapai kurang lebih 28 juta. Ada penambahan kurang lebih 5 juta kiloliter untuk agar kuota Pertalite ini tidak mengalami kelangkaan ya. Karena kita tahu sampai saat ini kan kalau kita lihat di beberapa daerah itu sudah mulai terjadi antrian yang cukup panjang ya, di mana memang saat ini Pertamina sudah mengatur mengenai bagaimana pendistribusian Pertalite berdasarkan sisa kuota yang sudah ada. Kalau misalnya nanti kita ada penambahan 5 juta saja berdasarkan perhitungan kami itu akan kurang lebih ada 45 triliun dana tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar kompensasi kepada Pertamina. Dan ini memang menjadi pasti akan menambah beban dari sebelumnya 502 triliun ditambah Pertalite 45 triliun, bahkan nanti untuk solar pun kalau tidak salah itu akan ada penambahan kuota kalau memang dimungkinkan kurang lebih 1,4 juta, di mana berdasarkan perhitungan kami membutuhkan dana 19,5 triliun. Jadi hampir 65 triliun dana yang dibutuhkan untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan terutama saya kira ya, karena saat ini yang terjadi adalah Pertamina terus tetap melakukan pendistribusian Pertalite maupun solar subsidi, tetapi mereka tetap berhati-hati dalam menyalurkan BBM Pertalite dan solar tersebut, karena kalau sampai nanti over kuota dan pemerintah tidak menyetujuinya juga terkait kenaikan tersebut, maka mereka pasti akan menanggung selisihnya, dan ini yang saya kira makin sangat memberatkan bagi Pertamina. Oleh karena itu mengenai rencana kenaikan, saya kira saya termasuk yang bisa dikatakan memberikan kehati-hatian seperti yang tadi Pak Edi sampaikan. Pemerintah harus berhati-hati terkait dengan dampak daripada kenaikan tersebut, terkait dengan dampak ekonomi dan dampak sosial. Saya kira ini pasti akan berkelanjutan dan berkesinambungan. Tinggal bagaimana pemerintah mau atau tidak mengambil daripada kemungkinan terjadinya gejolak tersebut ya. Meskipun kalau berdasarkan dalam tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ternyata subsidi energi kita di tahun 2023 pun masih cukup tinggi. Bahkan untuk solar mengalami penambahan jumlah kuota menjadi 17 juta kiloliter dari tahun ini 14,4 juta. Sepertinya akan tetap tinggi pada tahun depan. Tinggal bagaimana kita menjaga agar beban subsidi yang sudah ditetapkan ini tidak melebihi angka yang sudah disepakati ataupun di dalam tadi rancangan ataupun nota keuangan APBN 2023, Mbak. Mas Mamit melihat kekhawatiran yang sama tidak dengan Komisi 7 terkait dengan dana subsidi yang mungkin bisa digunakan kembalikan dengan sejumlah yang atau sebesar saat tahun ini dipakai untuk tahun depan lagi begitu? Saya kira betul, saya sangat sepakat dengan Pak Edi bahwa tahun depan sudah pasti tidak akan sebagus tahun ini untuk harga komoditas ya. Pasti akan mengalami penurunan daripada tahun ini, dan oleh karena itu kita perlu kehati-hatian sekali dalam menghambur-hamburkan dana APBN kita. Menurut saya sudah cukup kita membakar uang kita, APBN kita di jalanan. Lebih baik kita gunakan untuk sektor produktif yang lain, kan ya, seperti sektor pendidikan, terus juga pertanian maupun perkebunan dan sektor-sektor produktif yang lain yang memang sedikit lebih banyak bermanfaat. Apalagi tadi disampaikan World Bank, subsidi kita ini sudah tidak tepat sasaran. Sepertinya perlu adanya reformasi terhadap pola subsidi kita, dan saya yakin Pak Edi dan kawan-kawan di Komisi 7 sudah memikirkan bagaimana melakukan reformasi terhadap pola subsidi saat ini, Pak. Baik, bicara soal pola subsidi dan agar tepat sasaran begitu, seperti apa langkah yang dilakukan Komisi 7 atau mungkin sudah ada strategi yang akan dilakukan? Ya, sebagaimana telah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah, yaitu dalam hal ini diwakili oleh Kementerian SDM, bahwa
subsidi itu pertama harus memiliki payung hukum yang jelas supaya kita bisa memahami, mengetahui siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Kedua, kami telah mengusulkan kita harus memikirkan secara struktural agar subsidi itu bisa diberikan kepada orangnya, tidak pada produknya. Itu juga bisa mengurangi dampak. Dan menurut saya itu justru merupakan salah satu solusi yang mungkin kita bisa tempuh untuk bisa mereduksi jumlah besaran subsidi kita ke depannya. Dan itu juga merupakan salah satu dari rekomendasi World Bank yang diberikan. Nah, saya kira beberapa hal ini yang memang harus kita sinkronkan bersama-sama, dan dalam masa sidang yang akan dimulai besok ini, tanggal 18, mohon maaf, kita nanti akan sudah mulai membahas ini secara intensif dengan pemerintah karena kebutuhannya untuk pembahasan dan eksekusi daripada pelaksanaan ini di lapangan harus segera. Semakin lama kita menunda ini, ya semakin membengkak subsidi kita, dan hal ini tentu akan membawa dampak kepada beban APBN yang juga membesar. Dan kita juga lihat memang termasuk di dapil saya sendiri, di Kota Bogor yang sebelahan dengan Jakarta, itu sudah terjadi kelangkaan Pertalite. Ya, dan ini merupakan hal yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Distribusi BBM itu tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa subsidi itu harus tepat sasaran. Kemudian juga pemerintah jangan lupa untuk memberikan kompensasi kepada Pertamina dalam hal ini sebagai pihak yang mendistribusikan, membeli dan mendistribusikan BBM itu secara tepat waktu. Kasihan juga kalau Pertamina itu harus menumpuk dana talangan terlalu besar, cash flow-nya akan terganggu. Akibatnya distribusi juga akan terganggu. Tetapi intinya, kita akan fokus untuk melakukan reformasi struktural terhadap pola pemberian subsidi dari produk kepada penerima. Baik, Mas Edi, apakah ada informasi begitu apa penyebab dari bagaimana subsidi untuk energi ini tidak tepat sasaran? Oh ya, banyak sekali. Kalau kita lihat secara aktual di lapangan, itu kan pengguna BBM. Misalnya Pertalite itu dikonsumsi oleh 80% konsumen yang menggunakan, yang membeli BBM. Jadi 80% sangat besar. Dan yang membeli Pertalite itu adalah kaum mampu. Mungkin ada keluarga yang memiliki 2-3 kendaraan, ya, mobil-mobil dinas BUMN, ya, itu pembeli Pertalite. Begitu pula dengan solar. Yang membeli solar itu bukan mobil-mobil sayur, ya, yang UMKM, bukan, tetapi justru mobil-mobil pemilik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, itu yang membeli solar. Jadi secara real sudah kita lihat. Permasalahannya adalah bahwa karena aturannya masih belum jelas, payung hukumnya masih belum ada, belum kuat, nah itu sanksi untuk diberlakukan tidak bisa. Ditambah lagi memang kontrol di lapangan itu sulit. Dengan adanya belasan ribu SPBU di seluruh Indonesia, meskipun kita sudah mengimplementasikan, Pertamina sudah mengimplementasikan digitalisasi, ada kamera, CCTV, dan lain-lain, tetapi tentu pelanggaran-pelanggaran terjadi. Ya, semakin kuat aturan, ya semakin juga orang kreatif untuk mencoba untuk mencari jalan, untuk celah, untuk menyiasati aturan tersebut. Oleh karena itu saya kira perlu dipikirkan agar betul-betul kita memberikan subsidi itu kepada mereka yang berhak berdasarkan data yang sudah ada, berdasarkan data terpadu Kementerian Sosial, sehingga ini saya kira bisa mereduksi penyalahgunaan subsidinya dan juga mereduksi keseluruhan nilai absolut dari subsidi yang diberikan per tahunnya. Baik, jadi sebenarnya seperti apa sih praktek di lapangannya hingga banyak yang mengungkapkan bahwa subsidi dari energi ini tidak tepat sasaran? Kita akan tanyakan ini ke Energi Watch, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News Now.